padamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama angkat lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hati kami percaya Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya mau undang sekali lagi tuh sama-sama bangkit berdiri, kita mengatakan hatiku percaya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak yang melayani. Hatiku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu keadaan kami saat ini. Ketika ada banyak pemikiran kami mau belajar Tuhan. Biar Kristus yang memegang pikiran kami. Dan kami mau memiliki hati yang percaya kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Karena Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, untuk siang hari ini Engkau sudah hadir melalui pujian penyembahan kami. Dan kami mau terus Roh Kudus yang kiranya berkarya di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu, menjamah setiap kami, mengurapi kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur karena kami yakin Engkau akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau melihat seluruh keberadaan kami, sehingga kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu untuk kami menjalani kehidupan kami menjadi anak-anak MC Youth yang diberkati, yang diperteguh, diperbesar kapasitas untuk menjangkau banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Ya, gimana kabarnya?
Oh ya, puji Tuhan, semangat sekali ya. Oke. Nah, ini minta tolong ya. Oke. Nah, sebelum saya menyampaikan, ini ada percakapan ada 2 orang anak muda yang namanya saya samarkan ya, namanya fiktif ini, antara Adam dengan Ben. Nah, Adam ini tahu kalau Ben ini sedang yang kapan hari sudah lulus, kemudian sedang cari kerjaan. Nah, sehingga kemudian Adam tanya kepada Ben, gimana akhirnya kamu udah kerja? Enggak. Loh, terus kegiatanmu sekarang ngapain? Makan, tidur, ya gini-ginilah gitu. Terus ditanya lagi, loh kok bisa? Kan kamu kapan hari banyak cita-cita. Oh iya sih. Kalau kamu yang kegiatanmu sebagai YouTuber gimana? Udah enggak. Loh kok bisa? Ya kalah saingan lah, yang lain yang lebih subscribernya lebih banyak, mereka lebih hebat lah. Jadi kayaknya sih aku nggak cocok di sini. Ya terus kemudian ditanya, loh kalau kemarin loker lowongan kerja ya, yang udah aku kasih itu gimana? Sudah kamu coba enggak? Enggak sih. Loh kok bisa? Tak lihat-lihat kayaknya enggak cocok, soalnya ya gajinya kurang banyak, lingkungan kerjanya juga kayaknya enggak oke sih. Oh gitu, lah kenapa kamu enggak coba? Ya daripada nanti sampai di sana kecewa. Nah ini sekilas percakapan. Nah jadi kamu gimana ini, yang sama pacarmu, cewekmu gimana? Wah kayaknya juga ini bingung ya, mau menikah tahun ini apa enggak? Loh kenapa? Ya itu nanti biaya hidup banyak. Terus ini aku sekarang lagi bingung, cukup enggak? Ya mau cari kerjaan yang langsung gajinya tinggi lah gitu. Ya tapi sampai sekarang belum mikirin ke sana. Si Adam kemudian berpesan, udahlah jalani dulu, coba aja dulu apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Gak usah mikir yang terlalu muluk-muluk, jalani dulu yang ada. Nah ini sekilas percakapan antara anak muda yang lagi seorang teman lagi pengen tahu ya kabar temannya ini gimana akhirnya ya. Tapi kalau sekilas kita lihat dari kisah tersebut, ternyata si Ben itu, ya maaf ya di sini semoga nggak ada yang namanya sama ya. Ini non jauh di sana ini ya, nama samaran juga. Si Ben ini mikirnya itu memang idealis gitu ya, ideal banget, bagus sih nggak apa-apa ya. Orang yang mau berpikir idealis itu nggak salah. Tapi karena saking idealnya dia akhirnya nggak berbuat apa-apa. Waktu ditanya kerjaannya apa akhirnya? Yes, gini makan, tidur di rumah, kemudian kerenungin diri, kok kayak gini ya aku gitu ya. Apalagi ketika dia mikirin kok teman-temannya di sana sudah melakukan ini itu, makinlah dia akhirnya tambah merasa terpuruk. Kok aku belum apa-apa ini. Nah, karena apa? Dia termasuk orang yang overthinking. Ya. Sebentar. Nah, siapa di sini yang pernah overthinking? Kalau saya sih ngaku saya pernah. Di sini ada yang nggak pernah overthinking? Saya tanya yang sebaliknya. Nah, sebenarnya oh ya, jujur ya, saya jujur juga. Nah, pernah ngalami. Nah, jadi atau terlalu memikirkan banyak hal dalam satu waktu itu sudah dimasukkan sebagai overthinking gitu ya, belum tentu gitu ya. Nah kalau overthinking itu sebenarnya wajar apa enggak sih gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat ketika nanti dalam sesi slide-slide berikutnya itu akan ketahuan, oh saya nih termasuk yang overthinking apa enggak gitu. Nah jadi setiap kita hari ini mau belajar, termasuk saya sendiri juga ya. Nah, jadi sebenarnya dimaksud overthinking itu apa? Ya, overthinking itu tentu berbeda dengan thinking ya. Kita ini setiap hari berpikir ya. Jangan sampai dong nggak berpikir gitu ya. Ada orang yang hidupku ini mengalir aja ya. Meskipun sak mengalirnya dia tetap mikir gitu ya. Jadi nggak ada hidup mengalir aja terus nggak pernah mikir apa sama sekali. Pasti kita ini melakukan thinking, berpikir. Ya. Kalau berpikir kritis, boleh enggak? Boleh saja. Berpikir kritis, idealis, boleh gitu. Punya cita-cita untuk masa depan yang lebih baik, itu kan membutuhkan pemikiran, persiapan dari sekarang, perlu perencanaan. Boleh enggak? Boleh saja.
Tapi yang disebut overthinking itu ya definisinya itu ya. Jadi proses berpikir berlebihan mendalam tentang suatu masalah tanpa menghasilkan solusi yang jelas. Jadi akhirnya nggak tercapai tujuannya, malah berputar-putar. Karena apa? Yang over itu kan terlalu berlebihan gitu ya. Berpikir boleh, berpikir kritis, bagaimana mencari solusi untuk setiap masalah yang ada dalam hidup ini boleh. Tapi kalau sudah kelewat, ya namanya overthinking. Nah, jadi kalau berpikir sebelum bertindak itu masih oke, tapi kalau berpikir terus nggak bertindak apa-apa itu tidak oke akhirnya. Nah, apa yang menjadi penyebab seseorang itu overthinking? Nggak usah lihat sini dulu ya. Kira-kira di sini nggak ada benar salah kok ya. Semuanya benar ya. Pasti karena pengalaman hidup kalian sebagai anak muda gitu. Jangan takut menjawab. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab? Tadi mikirnya terlalu berlebihan sampai akhirnya khawatir, nggak melakukan apa-apa gitu. Kira-kira kenapa ya, Joel? Joel paling dihafal ini langsung kaget. Gimana? Nggak mengurangi nilai kok, jawab aja nak. Karena lingkungan, ya lingkungan yang gimana? Nindas menjatuhkan, banyak persaingan gitu ya. Ya, terus untuk anak muda zaman now itu rasanya kayak nggak kayak zaman saya waktu masih muda itu masih enjoy, menikmati, bisa agak nyantai gitu. Yang sekarang kayaknya lihat perbandingan lingkungan sesama anak muda yang lain kok kayaknya mereka sudah bergerak dengan cepat gitu ya, sehingga yang di sini mikirin, waduh saya bisa nggak jadi kayak mereka gitu ya. Ada lagi yang mau menjawab? Ya silakan. Oh ya habis ya. Ya mau jawab dulu sebentar ya. Kira-kira apa? Kenapa? Keadaan kondisi yang gimana? Keadaan kondisinya itu yang kayak seperti belum terjadi apa-apa tapi dipikirkan gitu. Oh ya betul. Kadang memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi ya, secara berlebihan. Jadi sehingga ada ketakutan, kekhawatiran gitu ya. Ya contohnya apa? Bisa kasih contoh? Kok dapat kita bisa kasih contoh lebih baik lagi. Ya. Ada seseorang yang sudah sudah mendapatkan sebuah ramuan tapi takutnya malah gak diterima gitu. Iya, oh ya. Jadi oke, nama siapa? Jeffrey, ya mantap. Tadi Joel, Jeffrey yang di belakang tadi angkat tangan, silakan. Namamu siapa? Brian, ya silakan Brian. Tuntutan dari berbagai pihak. Wah, ya berbagai pihak itu siapa saja? Ya, orang tua misalnya, ya. Ya. Oh ya. Dituntut apa aja ya kamu? Ya, gimana? Dituntut apa aja? Oh ya, harus IPK-nya tinggi gitu ya. Terus apa lagi? Ya. Oh ya, supaya dapat duit banyak. Cuan gitu ya. Ya, terus apa? Oh ya, jadi akhirnya seperti itu ya. Iya, itu realita yang terjadi saat ini ya. Ya, semoga kamu tetap kuat ya, tabah hatimu. Ya ini Brian. Ini tadi cowok-cowok semua loh yang ngomong ya. Yang cewek mana ini suaranya? Ayo, siapa? Yang cewek bisa salah satu. Oh, ya pemain musik juga boleh. Ya. Hah? Ya, apa ya nggak apa-apa. Dari yang kamu lihat atau yang kamu alami boleh. Silakan. Takut penilaian orang. Nah, betul itu. Penilaian yang seperti apa ya? Takut dibilang aneh, terus kenapa kok jadi aneh? Oh ya beda sendiri gitu ya. Oh iya, terus nggak ngikuti tren gitu ya. Nah sampai akhirnya muncul ada orang-orang yang FOMO gitu ya. Ada generasi zaman now itu
FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan informasi, takut ini juga kalah update dari teman-temannya gitu, apalagi kalau terkait dengan apa yang diidolakan, yang tren zaman sekarang. Oke, makasih. Namamu siapa ya? Devina. Iya, oke. Thank you untuk yang sudah menjawab. Yang belum nanti tenang aja ya. Nanti ada ditanya lagi. Jadi betul ya tadi jawaban itu realita yang ada. Tuntutan-tuntutan itu ya termasuk dari keluarga ya, dari lingkungan sekitar, sesama. Kita melihat zaman sekarang sesama anak muda itu kayaknya dianggap berkompetisi gitu ya. Padahal sebenarnya kita ini berkompetisi dengan diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita mengelola apa yang kita punya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita gitu. Jadi sebenarnya tolak ukurnya bukan orang lain, tapi seringkali kalian, ya saya paham, kalian diperhadapkan dengan tuntutan bahwa harus memenuhi idealisme yang apa yang menjadi tren zaman sekarang gitu. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang nggak nyadar jadinya overthinking. Karena tolak ukurnya apalagi medsos. Lihat orang lain kok sudah lebih berhasil ya daripada aku gitu. Nah, satu kali saya tanya kepada anak yang bagi saya dia itu sukses loh. Ya karena apa? Sekolahnya keren gitu, pinter gitu ya. Bahkan kalau untuk ukuran anak muda zaman sekarang dia sudah inilah ada pencapaian karena dia juga sudah punya pekerjaan yang baik. Tapi waktu saya tanya, puas enggak dengan apa yang kamu punya dalam hidupmu? Enggak puas. Loh, kalau enggak puas itu enggak masalah dalam arti, oh berarti masih punya cita-cita ke depan yang lebih baik. Ya kan, semua kan pasti punya harapan masa depannya lebih baik. Makanya enggak puas dengan pencapaian sekarang. Tapi waktu saya tanya, kenapa kamu enggak puas? Karena saya lihat si ini Bu. Loh kenapa? Si ini kayaknya lebih oke dari saya. Si ini juga kayaknya sih lebih ngetop, kok saya masih begini-begini saja. Loh saya bilang, loh kamu tuh loh enggak begini-begini saja, kamu tuh sudah oke. Untuk anak muda seumuran kamu tuh sudah oke banget. Nah, jadi karena medsos itu membuat anak-anak zaman now itu buat perbandingan dengan dirinya. Ya, padahal setiap orang itu sama atau beda? Beda kan, setiap orang itu beda. Orang yang kembar sekalipun itu ada perbedaan kapasitas, potensi, talenta, ya segala hal yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Jadi enggak perlu takut bahwa aku kok beda sama itu loh. Kalian punya potensi sendiri yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kalian. Nah, jadi tetap ini ya, belajar tadi ada bagian yang perlu kita pikirkan, tapi ada bagian yang kita ini tidak perlu mikirkan secara berlebihan. Nah, ketidakpastian akan masa depan itu juga merasa menyebabkan banyak anak muda itu takut. Bahkan ada yang mikirnya terlalu jauh. Sampai ada yang saya tanyanya untuk now loh, untuk kondisi sekarang. Dia bilang, ya nanti ini tantangan ke depan, kondisi ekonomi global, bla bla bla. Wih, canggih banget. Saya nanyanya yang sederhana, dia jawabnya ekonomi global loh. Waduh, tapi dari situ dia pikirannya terlalu jauh sampai akhirnya kebablasan gitu ya. Akhirnya dia punya banyak ketakutan yang akhirnya tidak realistis. Nah jadi ini ada quote ya, Christine Evangelo mengatakan, pikiran yang penuh sesak tidak menyisakan ruangan untuk hati yang damai. Karena apa? Kalau pikiran kita banyak gitu ya di sini, sampai akhirnya hatinya juga di sini nih kayak ada ombak gitu ya. Pernah enggak? Tidur pun kepikiran gitu ya, terbawa dalam mimpi. Tidur pun setengah sadar ya, antara sudah berbaring tidur tapi juga kayaknya masih sedang berpikir tentang persoalan, tentang tantangan, tentang cita-cita atau tugas-tugas yang belum selesai. Nah, itu dulu saya juga pernah kayak gitu. Nah, belakangan juga kadang gitu ya. Tapi saya kalau mau tidur, akhirnya belajar gini juga kadang. Ya sudahlah, ditaruh dulu ya. Walaupun tidurnya itu ya juga sudah kelewat waktu ya.
Tapi itu pun kadang-kadang karena kalau mau mendekati mau tugas, ya itu bisa terbawa juga. Nah itu sebabnya mari kita sama-sama belajar ya, mengenali dan mengatasi overthinking. Ya, jadi kita yang lebih tahu mengenali tentang diri kita sendiri. Ini kita mikirnya sudah sewajarnya atau sudah tidak wajar. Ya, yang tidak wajar itu yang tadi sampai yang terlalu berlebihan dan membuat ketakutan untuk melangkah. Ya, contoh tadi percakapan di depan itu, si Ben punya potensi dia, tapi dia takut melangkah karena apa? Yaitu karena dia punya banyak pemikiran yang akhirnya menjadikan dia tidak mau melakukan apapun, tidak berani bergerak. Lalu amati ya, mengamati jadi sejauh mana itu sudah mengganggu dan rasakan lalu bagaimana itu dikelola supaya hal itu tidak terus-menerus ya ada di dalam diri kita. Nah, sekarang kita mau masuk ayat firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, silahkan. Ya, kita baca sama-sama aja ya. Baca dengan bersuara yang keras. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biasanya kita berbicara tentang damai itu kaitannya dengan apa? Hati saja ya. Tapi di sini ada hati dan pikiranmu. Ya, saya ulang lagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ingat ketika saya kuliah di S1, ada seorang dosen. Kalau nasihati kami itu seperti nasihatnya antara seorang bapak kepada anaknya. Jadi kalau ada teman yang mengeluh gitu ya, langsung bapak ini, oh ya gini gitu. Nah, sampai akhirnya selesai, kita diajak nyanyi. Nyanyinya itu pegang pikiranku Roh Kudus. Ya, jadi yang pegang tanganku Roh Kudus itu loh diganti. Ya, harusnya kan peganglah tanganku Roh Kudus, diganti pegang pikiranku Roh Kudus. Nah, terus apa? Setiap hari ku tak dapat mikir sendiri. Ya, benar kita nggak bisa mikir sendiri. Kalau semua dipikirin sendiri, lama-lama jadi gimana? Gimana? Bahaya ya lama-lama ya. Semua dipikirin. Meledak pikiran kita. Pikiran kita ini terbatas. Ya, otak kita ini terbatas. Itu yang perlu kita pahami. Walaupun otak manusia itu luar biasa. Ya. Sampai menciptakan teknologi yang canggih. Tapi tetap saja pikiran kita ini terbatas. Itu sebabnya ada waktunya kita ini sadar. Oh, aku ini mulai khawatir ini. Gak boleh ini aku terus-terusan seperti ini. Jadi itu sebabnya solusinya salah satu buatlah jurnal. Jurnal ini apa? Bukan kayak tulisan riset gitu, enggak. Jurnal itu kayak kalau dulu namanya tuh buku harian gitu ya. Kalau sekarang ya kalian ngetik-ngetik lah di laptop, nggak apa-apa. Itu kayak semacam pengingat untuk diri sendiri bahwa aku ini sebenarnya sudah ada melakukan sesuatu hal yang perlu aku apresiasi. Nah, sebenarnya siapa sih yang paling bisa mengapresiasi, yang menghargai diri kita adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya belajarlah untuk mengapresiasi diri kita. Dengan cara apa? Itu tadi, mengingat kembali pencapaian apa yang sudah kalian lakukan. Ya, jangan itu diabaikan. Kenapa itu ditulis? Supaya kita belajar bersyukur dan menerima diri secara sehat. Menganggap, oh iya ya, aku harus berterima kasih terhadap diriku. Bukan kayak wah ini sok-sokan, sombong gitu. Enggak, tapi apa? Menghargai diri secara sehat, mengasihi diri sendiri secara sehat. Sama seperti firman Tuhan kan bilang, ya selain kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap ya, segenap hati, pikiran, ya, segenap jiwamu. Di dalam jiwa itu ada pikiran juga. Tapi setelah itu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, salah satu cara untuk kita mengasihi diri kita sendiri adalah bagaimana kita punya penerimaan diri yang sehat. Ya, dengan apa?
mengucap syukur, menuliskan, oh inilah yang sudah aku lakukan sampai hari ini. Walaupun apa? Sudah maksimal? Belum. Sudah sukses? Belum. Sukses sepenuhnya? Belum. Tapi ada pencapaian, ada hal yang sudah dilakukan dan meskipun pernah gagal, pernah gitu. Nah meskipun ada kekurangan-kekurangan, kita perlu tetap mensyukuri semuanya secara utuh, diri kita secara utuh. Dan jangan kemudian meniadakan apa yang sudah kalian bisa berhasil lakukan meskipun itu belum sepenuhnya sesuai dengan yang kalian harapkan. Nah, itu perlu ditulis untuk mengingat kembali sekali waktu kalian ngalami hal yang mirip. Saya tak lihat dibaca, oh iya ya aku pernah melakukan ini sebelumnya. Dan kalau dulu aku bisa, sekarang pun aku pasti bisa. Nah, lalu apa? Itu sekalian melatih rasa syukur. Rasa syukur itu dilatih dari hal-hal kecil. Ya. Mungkin kalian punya target ke depan, oh cita-citanya seperti ini. Ya. Lalu baru tercapai sedikit. Tapi itu patut disyukuri. Ya. Rayakan itu dengan apa? Kita mengapresiasi diri sendiri itu dengan cara gini, oh ya sampai saat ini meskipun baru sebagian saja yang aku lakukan, tapi ini bagian dari proses. Ya, bagian dari proses untuk aku menuju ke sana. Hargailah setiap proses, jangan langsung lihat hasil akhir. Kenapa? Hasil akhir itu masih di sana. Tuhan itu punya rencana masih beracara terus dalam hidup kita. Apalagi kalian yang masih muda, masih jauh perjalanannya, masih ada banyak kesempatan. Jangan khawatir. Enggak akan ketinggalan. Ya. Terutama kalian tuh perlu membandingkan diri kalian hari ini dengan yang kemarin. Jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, jangan seperti itu. Kenapa? Kalian tuh unik, spesial. Ya, jadi itu yang membuat kita bisa bersyukur. Kemudian membedakan mana kekhawatiran yang rasional dan irasional. Jadi kalau tadi khawatir tentang yang namanya khawatir itu biasanya ya juga kaitannya tentang hal-hal yang belum tentu terjadi gitu ya. Tapi kan ada yang rasional, ada yang irasional. Contoh gini, satu kali ada mahasiswa ngomong gini, Bu rasanya ini aku enggak bisa lulus. Loh, maksudnya enggak lulus apa? Mata kuliah ini? Enggak Bu, enggak lulus ini kuliah sampai selesai. Loh kok bisa? Terus dia bilang, ini nilaiku ini enggak A, yang ini jeblok, yang ini lagi mata kuliah ini nanti harus aku ulang. Nah, yang lainnya, ada sih, kamu ngambil berapa SKS? 21. Terus yang tadi, yang gagal berapa? 3. Nah, 3 itu berapa? 6 SKS. 21 SKS, dikurangi 6 masih berapa nak? 15. Loh yang 15 ini enggak mau hitung dah. Terus bilang, enggak Bu, nanti kalau ini ketinggalan, terus masa depan, aku ngejar ini, nanti ada lagi yang gagal. Terus gimana Bu? Lama-lama aku sosok gak lulus gitu. Terus saya bilang, loh itu kamu ini sekarang masih semester berapa? Semester 1. Nah nanti kamu ini kan masih menjalani, masih ada banyak kesempatan ke depan kan. Ya, kenapa baru gagal 3 mata kuliah merasa sudah rasanya gagal seluruhnya gitu. Nah itu yang disebut irasional. Irasional itu enggak logis. Loh yang lain 15 SKS itu ada berapa? Sekitar 7 mata kuliah enggak diperhitungkan sama dia. Nah itu ya, jadi karena gagal bisa seseorang gagal satu hal langsung yang digeneralisir, disimpulkan semuanya akan gagal gitu. Seluruh perkuliahannya akan gagal, nah, itu kan irasional. Sehingga saya harus kembalikan dia kepada realita. Nah, coba sekarang dipikirin lagi yang ini yang kenyataannya apa gitu kan. Lalu ya itu tadi kita punya komunitas dan butuh dukungan sosial. Kalian di sini itu punya komunitas yang luar biasa. Karena di sini ini rekan-rekan seiman yang akan mensupport, saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga kalian itu tetap gunakan, maksimalkan untuk kesempatan kalian saling mensupport ini di dalam komunitas tubuh Kristus, sehingga kalian tidak merasa sendiri. Jangan biarkan kekhawatiran itu yang lebih menguasai gitu. Lalu yang berikutnya membatasi screen time. Nah, kalau saya tanya di sini, itu tadi Jeffrey ya namamu? Ya, Jeffrey dari tadi sambil gini-gini walaupun tapi bagus sambil jawab ya. Tapi sambil screen time ya. Kira-kira saya tanya, kamu lebih berat mana, ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Semuanya.
Semuanya. Harus suruh pilih salah satu. Suruh pilih salah satu. Segini mateng aku gitu ya. Kamu semuanya dibawa. HP saja. Lebih cemas ketinggalan HP ya. Iya. Yang lain ada yang beda ataukah sama? Soalnya di HP kalau dulu kan bawa dompet itu kan apa? Bayar sesuatu cash. Sekarang langsung gesek ya, pakai kris gitu ya. Kris. Nah, jadi meskipun loh Bu, di dompet itu ada SIM saya, nanti kan tilang saya Bu gitu. Tapi orang itu lebih berat kalau ketinggalan HP. Kenapa Jeffrey akhirnya kok walaupun tadi ragu, akhirnya pilih lebih takut kehilangan lebih khawatir kalau tinggalan HP. Kenapa? Karena kalau orang yang khawatir pada HP itu biasanya HP itu mengalami sesuatu gitu. Misalkan kayak seperti mati lampu atau mungkin sesuatu hal yang rusak itu. Oh gitu, kamu cas terus kamu tinggalin gitu. Tapi ada lagi yang di sini kenapa? Kalau HP itu kan kaitannya dengan apa ya? Tugas kuliah, ada tugas kaitannya kerjaan, info pekerjaan. Loh ini hari Minggu loh, tadi kan itu mungkin kalau hari lain kaitannya dengan aktivitas, ya kebutuhan karena aktivitas studi, aktivitas pekerjaan gitu. Nah, screen time ini membuat seseorang juga kadang-kadang menjadikan informasi di medsos itu mempengaruhi dirinya. Ya, lebih banyak pengaruh dari dunia maya itu dialami oleh anak-anak muda ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan semua generasi alami, tapi anak muda ini kan karena ingin tahu update-nya gitu ya, segala sesuatu yang up to date. Nah, screen time ini juga bisa menimbulkan kekhawatiran karena apa? Ada banyak informasi yang masuk yang membuat kalian itu, loh, aku kok nanti ngadepi tantangan kayak gini ya sekarang, apalagi ke depan gitu. Ya, next. Oh, saya megang ini lupa. Nah, ini jadi ada ini quote yang mengatakan berhentilah berpikir berlebihan, kamu tidak bisa mengendalikan semuanya, biarkan saja. Ya bukan berarti ini langsung kita enggak mikirin apa-apa lagi, tapi kalau kita sudah merasa overload, pikiran kita terlalu penuh yang sudah tidak seharusnya, maka ada waktunya kita ya sudahlah, biarkan saja. Ya kadang-kadang kita itu perlu ikhlas kok. Ya, ikhlas misalnya ada hal, wah ini kok rasanya enggak mencapai target, ikhlaskan saja. Gitu ya. Itu yang lebih membuat damai. Nah ini ya tadi kok jadi kebablas. Tolong ya saya. Ya. Nah ini ya, yang kedua, ya ini kedua dari quote tadi. Nah aturan nomor 1 adalah jangan memusingkan hal-hal kecil. Nah jadi hal kecil itu kalau bisa ya sudahlah, kalau hal besar jadi kecil, hal kecil itu ditiadakan. Nah, jadi kalau dikatakan aturan nomor 1 jangan musingkan hal kecil, aturan nomor 2 itu semua hal kecil. Jadi nggak perlu terlalu membuat kita ini langsung panik gitu ya, atau khawatir yang berlebihan. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi overthinking? Yang kedua, fokus untuk hari ini. Ya, jadi ini Matius 6 ayat 34, kita baca 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya. Makanya doa Bapa kami juga mengajarkan, berikanlah kami makanan kami atau roti kami secukupnya, atau pada hari ini secukupnya, hari ini gitu ya. Kok enggak, Tuhan berikanlah untuk 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan gitu ya. Karena apa? Kita belajar untuk fokus kepada hari ini, untuk kita tidak khawatir akan hari esok, ya, yakin akan pemeliharaan Tuhan untuk hari esok. Jadi mulailah setiap pagi ya dengan menetapkan tujuan untuk hari ini daripada mengkhawatirkan kejadian di masa mendatang. Jadi hidup secara realistis. Apa yang kalian menjadi tugas tanggung jawab kalian untuk hari ini, ya secara realistis. Kemudian ingat kalau sudah mulai khawatir lagi, ingat bahwa kekhawatiran itu
tidak menghasilkan hal yang lebih baik gitu ya, malah lebih buruk ya. Dan setiap hari itu ada kesusahan sendiri, sebab itu kita belajar untuk mindful. Ya, mindful itu apa? Ya, realistis tentang hari ini. Ya. Nikmatilah hari ini karena setiap saat kita akan menghadapi episode kehidupan yang berbeda. Ya, kalau dulu mungkin kalian pas sekolah, masih sekolah di level, di sini masih ada yang SMA? Enggak, udah kuliah ya rata-rata ya. Waktu dulu SMA mikirnya gimana? Pengen kuliah ya, pengen kuliah gitu ya. Waktu kuliah mikir, kok enak ya orang yang sudah kerja ya gitu ya. Padahal waktu SMA mikir kuliah, ternyata waktu kuliah kok enggak enak ya. Ingat masa-masa SMA ya, nostalgia SMA ya, begitu enak gitu ya. Nah, jadi ternyata kita ini ketika belum menuju sampai ke next step, kita tuh mikirnya selalu kok lebih enak kalau aku ke depan kayak gini ya gitu. Kok sekarang ini enggak enak, padahal setiap episode itu perlu kita nikmati dengan segala keberadaannya. Saya kalau ngomong sama Kristo, kadang-kadang kalau malam itu kami lemburisasi bareng ya di depan laptopku ini sama ya. Ada tegang langsung gini, saya toleh, semangat Kris, langsung dia, semangat mah gitu ya. Terus papanya kadang kasih support, ayo ya. Papanya habis doakan tidur, kemudian kalau terbangun, kalian masih kerja ya, semangat gitu ya. Nah, kadang kami ini kalau ini mikir terus di depan itu kadang-kadang ya sudah kasih jeda. Saya belajar dari Kristo ikut apa? Pomodoro atau apa? Ya belajar Pomodoro itu ada belajar jeda supaya otaknya jangan sampai terlalu penuh terus korslet. Ya. Kalau korslet kan bahaya. Jeda, belajar lagi jeda gitu. Nah terus ini saya kadang kasih tahu ke dia. Banyak ya tugasnya banyak itu semua kena deadline gitu ya, sehingga sebenarnya kan stres itu wajar ya kan. Tapi saya bilang gini, ya nikmati aja ya. Walaupun agak nggak enak ngadepi tugas-tugas yang rasanya ada yang sulit, ada yang rasanya ini bisa lebih baik kalau waktunya lebih panjang, tapi kenyataannya harus segera dikumpulin gitu ya. Kalian kalau yang pernah semua kan pernah sekolah ngadepi masa-masa seperti itu. Saya bilang enjoy every moment. Setiap step proses kehidupan itu akan berlalu. Nanti kalau sudah sampai di sana, oh iya ya dulu kok aku sanggup ya itu ya. Rasanya kalau suruh ngelewati itu lagi nggak mampu. Tapi buktinya bisa itu sampai hari ini kalian melewati, ya kan? Itu karena apa? Karena jangan lupa poin yang ketiga. Ya, ada Tuhan. Ya. Beri ruang kepada Tuhan. Makanya judulnya ini kan overthinking or overflowing. Overflowing itu maksudnya karena apa? Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya. Ada kuasa Tuhan yang terus bisa mengalir memenuhi diri kita, Roh Kudus yang memampukan kita. Itu yang membuat kita tetap ada sampai hari ini, meskipun yang lalu kita merasa kadang-kadang sudah mau give up ya, rasanya mau nyerah. Nah, ayatnya kita mau baca sama-sama Amsal 3, 5-6, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita memberi tempat kepada Tuhan yang tidak terbatas itu untuk beracara dalam hidup kita. Kita melakukan bagian kita, selebihnya itu bagiannya Tuhan, karena kita ini manusia yang terbatas. Sepinter apapun, sejenius apapun, kita ini punya keterbatasan. Apalagi untuk hal-hal yang kita tidak ketahui tentang masa depan kita. Ya. Jadi yang penting kita ketika kita ada di hari ini, mindful itu kaitannya dengan apa? Fokus pada hari ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita lakukan sebaik-baiknya. Apa yang kita tidak mampu, ya kita belajar. Ya, belajar berserah sama Tuhan yang akan memampukan kita. Sehingga tidak menjadikan kita ini apa-apa fokusnya ke diri sendiri gitu. Kalaupun kita ada pencapaian berhasil, kita tahu bahwa semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, semua itu karena Tuhan. Ya. Jadi serahkan semua keputusan perencanaan yang kita buat, kita boleh berencana kok. Tapi jangan lupa melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ya.
dalam mengambil keputusan, dalam memikirkan untuk apapun yang kita sedang pikirkan untuk diri kita. Kita perlu latihan untuk penyerahan diri juga kepada Tuhan. Ya. Dan itu yang membuat kita damai. Kalau enggak apa-apa ditanggung sendiri, ya enggak meledak ya, enggak sanggup kita. Ya. Jadi di balik ketidaktahuan kita ada rencana Tuhan yang terbaik atas diri kita. Amin. Yakin kan? Iya. Nah, ini ayat penutup. Ya. Roma 15 ayat 13. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, jadi ini berlimpah-limpah dalam pengharapan, overflowing. Jadi kita ini kalau dikatakan di sini berlimpah-limpah, ya, ini berarti apa? Meluber gitu ya. Maksudnya pengharapan yang Tuhan berikan itu di dalam diri kita itu tidak terbatas. Itu sebabnya jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Ya, jangan dipikirin sendiri. Ya. Karena apa? Semua aspek dalam kehidupan kita itu ada di dalam pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Belajar melangkah, walaupun Tuhan belum tunjukkan langkah ke depan apa yang akan kalian jalani ke depan. Tapi percayalah, Tuhan itu menuntun step by step. Ya, ketika kita melangkah sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita juga di dalam ketaatan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membukakan dan memimpin langkah-langkah selanjutnya. Amin. Itu sebabnya kita mari belajar ya sama-sama ya. Saya juga belajar, jangan lagi overthinking. Ya, berpikir kritis boleh, berpikir ya sewajarnya, oke. Tapi jangan melebihi yang seharusnya. Karena ada bagian yang dimana kita jalani proses saja dan setialah kepada setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Maka hidupmu akan damai-damai, walaupun kadang-kadang ya pasti ada galaunya, ya, tapi akan lebih damai. Saya minta tolong pemain musik, PL, singer untuk maju ke depan. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bahwa kalau masih ada hal-hal dalam dirimu yang merupakan ada bagian masalah, proses hidup yang kalian juga merasa, aduh ini memenuhi pikiranku, rasanya hari ini sudah tidak kuat gitu ya. Inilah saatnya kita mau berserah kepada Tuhan. Ya, mari kita naikkan pujian. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau berserahkan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, semua milikku kuserahkan dalam tangan.
Siut yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa ada banyak pemikiran kita yang mungkin sudah melebihi kapasitas. Ada hal-hal yang seharusnya bukan menjadi bagian kita. Ada pemikiran yang irasional yang membuat kita ini tidak lagi mengalami damai sejahtera. Yang membuat kita tertekan, kehilangan damai sejahtera dan merasa khawatir akan hari esok. Hari ini ketika engkau datang, Tuhan tahu seluruh keberadaanmu. Bahkan Dia mengenal engkau melebihi engkau mengenal dirimu sendiri. Tuhan yang penuh kasih itu mengedangkan tangannya, membuka tangannya untuk siap memeluk engkau. Siapapun engkau yang hadir saat ini, apapun keberadaanmu saat ini. Mungkin ada kekhawatiran tentang masalah-masalah hidupmu yang orang belum tahu. Tetapi Dia tahu dan Dia itu sanggup untuk menolongmu dalam segala keadaan. Dia yang menerima engkau apa adanya di balik bahkan kegagalan, rasa bersalah, perasaan yang menekan, merasa belum menjadi orang baik, menjadi orang yang belum menyenangkan Tuhan. Tapi apapun keadaan, bahkan mungkin ada hal-hal pemikiran yang merasa bersalah, aku belum bisa mencapai apa yang diinginkan oleh orang tuaku, oleh keluargaku. Hari ini, siang ini kesempatan engkau datang kepada Tuhan. Dia menerima engkau apa adanya. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Hidupilah harimu dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Ucapkan syukur untuk segala hal yang terbaik yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Ada banyak pertolongan Tuhan di masa lalu yang menjadikan engkau terus ada. Saat ini masih bisa terus berharap karena Tuhan Yesus, Tuhan yang sama itu yang sanggup menolong engkau. Dia pengharapan yang sempurna. Dialah satu-satunya yang sanggup menolong. Biar kita mau terus mengandalkan Dia. Hari ini kalau ada di antara kalian yang mengatakan, akulah itu orangnya. Dengan tetap mata terpejam, kita berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Jangan malu, jangan segan. Inilah waktu kita secara pribadi berurusan dengan Tuhan. Biar kita mau mengangkat tangan di hadapannya, mengangkat tangan di tempat di mana engkau sedang berdiri. Haleluya Yesus. Kita mau berserah. Bapa di surga, kiranya Tuhan melihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Kiranya Roh Kudus yang menjamah melawat setiap anak-anakmu ini Tuhan. Memberikan damai sejahtera-Mu, memberikan sukacita yang melampaui segala keberadaan mereka. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Haleluya Yesus. Bapak saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap yang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kau tahu keberadaan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan yang membuat mereka kadang overthinking, kadang merasa khawatir, cemas akan masa depan, merasa menjadi orang yang gagal, orang yang tidak lebih baik dari orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberikan kekuatan yang baru, berikan damai sejahtera-Mu, memberikan sukacita-Mu untuk tetap yakin dan percaya bahwa masa depan yang lebih baik Tuhan sudah siapkan. Tidak perlu khawatir. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap yang hadir dan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya minta Pak Awi bisa berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa kami boleh diingatkan dengan firman-Mu.
Saya minta waktu sebentar saja. Saudara taruh tangan kirimu di pikiranmu dan engkau mengangkat tangan kananmu sebagai tanda penyerahan. Sebab saya tahu bahwa pikiran adalah medan pertempuran yang sangat berbahaya kalau tidak dikendalikan dan tidak kita taklukkan kepada Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini sangat penting untuk kita. Semua kita, terutama anak-anak muda, Tuhan sedang menjaga kita. Saat ini adalah waktu yang kudus. Dan di belakang ada Bapak Gembala yang sedang bersama dengan kita. Terutama ada Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Sementara tangan kirimu engkau taruh di kepalamu, tangan kananmu engkau angkat. Ya Rama Sakarama Karama Sikarama Katakarama Karama Karama. Biar waktu yang kudus ini Tuhan engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar peperangan ini boleh kami menangkan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaklukkan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rama Kaya Rama Kaya Rama. Jamah Tuhan, jamah pikiran kami, jamah hati kami Tuhan. Setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, mereka milik-Mu, mereka Engkau sudah beli dengan harga yang mahal. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pertempuran ini milik-Mu Tuhan. Pertempuran ini milik-Mu. The battle is yours. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Pikiran kami dipenuhi dengan pikiran Kristus. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya keluar dari rumah Tuhan ini, kami menjadi pribadi yang berbeda. Oleh karena Kristus yang menguasai kehidupan kami, hati dan pikiran kami dikuasai oleh Kristus, oleh firman Tuhan. Dan kami menjadi lebih daripada pemenang oleh karena Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sebagai anak-anak muda, kami tahu Tuhan memiliki rencana yang panjang untuk setiap kami. Ada banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan ke depan. Tuhan, siang ini kami mendapat bekal dari firman-Mu. Biar kami boleh hidupi itu. Kami boleh menang di dalam setiap pemikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kembalikan kepada pimpinan. Mari kita kembali berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada hari ini sebab Tuhan itu baik. Sebab itu Tuhan selalu memikirkan setiap kami Bapa. Sehingga hari ini kami mau berjalan sesuai dengan tuntunan yang daripada Engkau. Kami memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk Engkau berkarya dalam setiap hidup kami. Untuk Engkau boleh pimpin kami, proses kami sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Sehingga bagian kami hari ini Bapa menikmati setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pakai setiap kami semua Bapa tanpa terkecuali, biarlah kami menyadari kami tidak overthinking lagi Bapa. Biarlah kami menyadari bahwa setiap kami punya kelebihan masing-masing. Setiap kami bisa bertindak sesuai dengan porsi kami masing-masing Bapa. Sehingga kami tidak overthinking, sehingga kami tidak melangkah sedikit pun karena overthinkingnya itu. Tapi biarlah firman-Mu hari ini membuat kami menundukkan pikiran kami di bawah otoritas yang daripada Engkau. Berkati hamba-Mu Ibu Abigail yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan setiap apapun yang Tuhan telah percayakan, setiap apapun yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupannya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan pakai lebih lagi, lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Bahkan Pak Awi yang terus setia menemani, Tuhan juga mau pakai dengan lebih dahsyat lagi Bapak. Pengurapan yang daripada Engkau turun atas keluarga ini Bapak. Terpujilah nama-Mu. Setiap kami yang sudah diberkati firman Tuhan pun, biarlah kami boleh berjalan, boleh melangkah dengan satu kepastian bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kami juga beri dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang boleh sama-sama kita perhatikan. Hari Kamis depan kita akan ada ibadah doa malam jam 7 malam hingga sampai selesai, dan kemudian disambung di hari Sabtunya kita ada ibadah doa puasa jam 10 pagi hingga sampai selesai di ruangan ini, dan juga ada ibadah komsel jam 6:30 hingga sampai selesai di sore harinya. Dan kemudian hari Minggunya kita kembali lagi ada ibadah raya jam 9 pagi hingga sampai selesai. Ibadah raya disertai sekolah minggu dan teens, dan juga nanti kita ketemu lagi di ibadah youth jam 12 siang seperti hari ini. Dan sebelum saya menutup pengumuman, ada rekan kita yang baru join di GABMC Youth, boleh bangkit berdiri, perkenalkan namanya, silakan. Shalom. Andreas. Iya, terima kasih. Ya tadi saya sempat cerita, katanya bisa jadi di Surabaya ini sekitar 1 tahun 2 tahun. Makanya saya bilang kalau belum punya tempat ya di sini sangat terbuka. Ya kita ucapkan dulu dong, welcome to GABMC Youth. 1, 2, 3. Welcome to GABMC Youth. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku
kasih Tuhan. Roh Kudus Engkau yang melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Memberkati setiap kebenaran-kebenaran firman. Agar anak-anak muda boleh hidup dipakai Tuhan luar biasa. Iblis tidak dapat menjamah setiap mereka, iblis tidak dapat menghancurkan mereka lewat pikiran mereka. Bapak terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, meteraikan setiap kebenaran-kebenaran firman di dalam hati pikiran mereka. Kami tahu, kami percaya mereka adalah milik yang dikasihi Tuhan. Tuhan sendiri yang sedang menjaga seluruh kehidupan mereka. Bapak terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau melawat setiap kami. Kami percaya Roh Kudus menjamah setiap kami. Ketika Tuhan melawat, Roh Kudus menjamah, kami diberkati. Diberkati kesehatanmu, diberkati studimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu. Dalam nama Yesus, terimalah setiap berkat. Allah Bapa di sorga mengedangkan tangannya memberkati engkau. Angkatlah kedua tanganmu, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati engkau dengan damai sejahteranya. Mulai sekarang dan selamanya. Kiranya seluruh berkat ini turun di dalam hidupmu. Mari kita yang percaya, di dalam nama Yesus kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.